Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan tema yang membahas Sistem Informasi Manajemen dalam Pariwisata. Saya Muna Safa akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu pariwisata. Pariwisata atau turisme artinya adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Komponen sistem informasi pariwisata terdiri dari 4. 1. Komponen software, yang kedua komponen hardware, yang ketiga input data, dan keempat analisa output. Secara umum, teknologi informasi akan sangat bermanfaat dalam penyajian informasi yang cepat, mudah, dan akurat yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Salah satu dari sekian banyak teknologi informasi yang bermanfaat bagi wisatawan dan dapat diakses dengan mudah dari manapun adalah internet. Pencarian informasi yang sangat cepat dan mudah dapat dilakukan dengan fasilitas search engine serta adanya direktori internet secara online. Selain sebagai media penyedia informasi, internet juga dapat memudahkan wisatawan untuk berinteraksi dengan operator pariwisata yang dikehendakinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi pariwisata. Pariwisata berbasis sistem informasi berarti adanya suatu manajemen sistem informasi kepariwisataan yang berarti pengolahan data elektronik di mana keberadaan sistem informasi manajemen pariwisata ini dapat dibuat suatu sistem yang mendukung keputusan pariwisata. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan wisatawan dalam menentukan rencana perjalanan wisatanya. Selain itu, bagi industri pariwisata dan bagi pemerintah, sistem informasi yang baik akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Banyak pariwisata dan data dinamis memerlukan sistem manajemen yang baik untuk menghindari tumpang tindih data, serta kesulitan dalam penyediaan data. Kendala seperti masalah biaya, sosial, budaya, dan keamanan harus diberikan kompensasi atas manfaat yang dicapai. Layanan meliputi fasilitas akses dari luar dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan manajemen sistem informasi. Akurasi dari kedua keputusan akan meningkat. Dengan demikian, ketersediaan sistem informasi manajemen untuk pengolahan pariwisata maupun penyebaran sistem informasi pariwisata yang dibutuhkan. Adapun data-data yang diperlukan dalam suatu perencanaan pariwisata. Yang pertama, data perencanaan pengembangan yang terdiri dari 1. Pengembangan wilayah yang menjadi tujuan wisata dan kebijakannya. 2. Karakteristik di daerah yang menjadi objek wisata. 3. Pesona alam, aksesibilitas, fasilitas, sumber daya manusia, dan informasi objek wisata. 4. Segmen pasar. Dan yang kedua, data wisatawan yang terdiri dari 1. Profil wisatawan, 2. Jumlah pengunjung, 3. Pendapatan devisa, 4. Tinjauan geografis, demografis, psikologis, serta perilaku dari wisatawan. Yang ketiga, data industri pariwisata yang terdiri dari 1. Hotel dan akomodasi, 2. Biro travel atau perjalanan wisatawan atau transportasi, 3. Jasa penjual makanan dan minuman, 4. Jasa konsultasi. Dan yang keempat adalah data tujuan pariwisata yang terdiri dari 1. Pesona alam, budaya, serta minat khusus, 2. Fasilitas, 3. Aksesibilitas, 4. Lingkungan, 5. Kebijakan dan regulasi, 6. Manajemen destinasi, dan yang ketujuh, komunikasi dan informasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manfaat informasi kepariwisataan. Secara spesifik,
Manfaat yang diperoleh dari sistem informasi kepariwisataan adalah sebagai berikut. Pertama, manfaat bagi wisatawan. Di antaranya, membantu wisatawan dalam memilih tujuan wisata yang sesuai dengan minat dan anggarannya. Membantu wisatawan untuk bisa mengunjungi beberapa objek wisata yang berdekatan secara berurutan. Membantu wisatawan menyampaikan secara langsung pengalaman dalam mengunjungi objek wisata tertentu sehingga menjadi umpan balik bagi yang berkepentingan dan referensi bagi calon wisatawan yang lain. Serta membantu wisatawan untuk mempromosikan secara langsung objek wisata yang ada di daerahnya sendiri, termasuk informasi yang relevan seperti produk wisata, fasilitas, dan cara mencapai lokasi. Kedua, manfaat bagi pengusaha. Di antaranya, membantu pengusaha, khususnya yang bergerak dalam bidang tur, travel, dan hotel, untuk memperluas pangsa pasar dan memperbanyak produk-produk yang ditawarkan. Membantu pengusaha dalam mempromosikan bidang usaha dan produknya, mengurangi biaya promosi, serta membuka pasar internasional atas potensi wisata di Indonesia. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Membantu pemerintah dalam pencapaian target jumlah wisatawan di daerahnya. Karena database ini bisa menjadi sarana informasi, komunikasi, dan promosi destinasi wisata pemerintah daerah, serta membantu tercapainya sasaran pengembangan ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh pemerintah. Keempat, manfaat bagi akademis. Di antaranya sebagai sarana yang efektif dalam mengembangkan dan menerapkan bidang ilmu sistem informasi untuk kepentingan masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintah secara real, serta sebagai dasar dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan bidang ilmu. Pengertian dan tujuan informasi kepariwisataan. Pariwisata berbasis sistem informasi merupakan manajemen sistem informasi kepariwisataan yang berbasis pengolahan data elektronik, di mana keberadaan sistem informasi manajemen pariwisata ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan saat melakukan kegiatan pariwisata. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan wisatawan dalam menentukan rencana perjalanan wisatanya. Sistem informasi yang baik akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan, kegiatan, atau kebijakan pengembangan. Sementara itu pada era yang serba komputerisasi seperti sekarang ini, hotel atau penginapan dituntut untuk dapat memberikan layanan informasi yang cepat dan mudah kepada tamunya. Aplikasi sistem informasi penginapan bagi sebuah hotel atau penginapan berfungsi untuk mencatat segala yang berhubungan dengan pemesanan kamar, transaksi penginapan, transaksi pesan makanan atau minuman, maupun fasilitas lainnya. Dengan suatu sistem informasi berbasis web, maka pemesanan kamar dapat dilakukan sebelumnya. Selain itu, laporan transaksi juga dapat diketahui setiap harinya secara otomatis sehingga perkembangan hotel dapat terpantau secara terperinci. Dengan demikian, tamu dan pekerjaan karyawan dapat terbantu sehingga mengefektifkan waktu karena secara otomatis laporan transaksi juga dapat diketahui setiap harinya secara otomatis sehingga perkembangan hotel dapat terpantau secara terperinci. Dengan demikian, tamu dan pekerjaan karyawan dapat terbantu sehingga mengefektifkan waktu karena secara otomatis laporan akan terlihat ketika semua transaksi sudah disentri ke sistem informasi. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis pariwisata. Pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenisnya sebagai berikut. 1. Wisata budaya.
yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri. Mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, dan cara hidup mereka atau budaya dan seni mereka. Wisata yang kedua, wisata maritim atau wisata bahari. Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, lebih-lebih di danau, di pantai, teluk, atau laut, seperti memancing, berlayar, menyelam sambil memotret, dan lain-lain. Rekreasi ini banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim. Yang ketiga, wisata cagar alam. Wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam yang kelestariannya dilindungi undang-undang. Yang keempat, wisata konvensi. Wisata konvensi ini menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi. Yang kelima, wisata pertanian. Wisata ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian atau perkebunan. Yang keenam, wisata buru. Wisata buru ini dilakukan dalam bentuk safari ke hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, wisata ziarah. Wisata ini banyak dikaitkan dengan agama dan sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat. Wisata ini banyak dilakukan oleh rombongan atau perorangan ke tempat suci atau makan-makan orang besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata menurut Medik 1980 dalam Arianto 2005. Faktor-faktor utama dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, harga. Harga yang tinggi pada suatu daerah atau tujuan wisata akan dapat memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan berpergian, sehingga permintaan wisata pun akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, pendapatan. Apabila pendapatan suatu negara tinggi, maka kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi. Dan bisa jadi mereka membuat sebuah usaha pada DTW jika dianggap menguntungkan. Dan ketiga, sosial budaya. Dengan adanya sosial budaya yang unik dan bercirikan atau dengan kata lain berbeda pada yang lain, dari negara calon wisata berasal, maka peningkatan permintaan terhadap wisata akan semakin tinggi. Hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai khazanah kekayaan pola pikir budaya mereka. Yang keempat, sospol atau sosial politik. Dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan DTW dalam situasi sangat aman dan tentram. Tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka sospol akan sangat terasa dampak atau pengaruhnya dalam terjadinya permintaan. Yang kelima, intensitas keluarga. Banyak sedikit keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata. Hal ini dapat diklarifikasi bahwa jumlah keluarga yang banyak, maka keinginan untuk berlibur salah satu keluarga tersebut akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri. 6. Harga barang substitusi. Di samping kelima aspek di atas, harga barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, di mana barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti DTW yang dijadikan cadangan dalam berwisata seperti Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia. Akibat suatu dan lain hal, Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat DTW. Sehingga secara tidak langsung, wisatawan pun akan mengubah tujuannya ke daerah terdekat seperti Malaysia dan Singapura.
Sehingga secara tidak langsung, wisatawan pun akan mengubah tujuannya ke daerah terdekat seperti Malaysia dan Singapura. Dan yang terakhir, harga barang komplementer merupakan sebuah barang yang saling membantu, atau dengan kata lain barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi, di mana apabila dikaitkan dengan pariwisata, barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata yang lainnya. Penerapan sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Penerapan sistem informasi manajemen dalam pariwisata dapat digunakan untuk mengolah data yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, industri pariwisata maupun pemerintah. Data pariwisata yang banyak dan selalu bertambah membutuhkan pengelola yang tepat, memiliki kemampuan untuk membantu mengambil keputusan dan juga menyediakan informasi bagi pengguna data dan informasi pariwisata. Keberadaan sistem informasi manajemen yang terregistrasi dengan baik disertai dengan dukungan sistem komputer akan sangat membantu pengelola data pariwisata. Di samping kesiapan dan sistem pengelola data, maka orang yang membangun struktur sistem informasi ini harus benar-benar mengerti kebutuhan pengguna data tersebut, karena informasi pariwisata memiliki karakteristik data yang sangat beragam seperti objek dan daya tarik dan hotel, data sarana transportasi, dan data-data fasilitas lain, hingga data statistik seperti jumlah wisatawan dan pemandu wisatawannya. Perlu dikelola secara terintegrasi data, dan data-data ini juga sangat dinamis sehingga kompleks dalam pemilihannya serta harus diperhatikan masalah